Kalau kita ngomongin soal perampokan bank, apa sih yang biasanya kebayang sama Anda? Pasti kayak di film-film gitu ya. Ada penjahat pakai topeng, bawa senjata, terus nodong kasir, masukin uang ketah, kabur deh. Adegan klasik banget itu ya. Banget, tapi coba deh bayangin era lain. Era di mana bank itu bukan cuma gedung fisik, tapi udah jadi bagian dari jaringan digital global. Nah, ini nih yang buka cara baru buat ngerampok tanpa perlu datang ke bank sama sekali. Betul. Cukup dari depan komputer aja. Hari ini, kita mau ngupas tuntas kisah nyata perampokan bank online pertama di dunia. Ini cerita dari awal-awal internet yang dampaknya, wah, gede banget. Sumber kita kali ini adalah transkrip lengkap kasusnya, plus ada kesaksian langsung dari agen FBI yang nanganin loh. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi buat ngerti ceritanya, kita perlu mundur dikit nih ke zaman sebelum internet kayak sekarang ini ada di mana-mana. Dulu, itu dunia digital lebih pecah-pecah gitu. Ada beberapa jaringan gede yang saingan, kayak ARPANET, Telenet, sama yang penting buat cerita ini, SprintNet. SprintNet ini sebenarnya nama baru dari Telenet juga sih. Oh, jadi nggak cuma satu internet raksasa kayak sekarang gitu ya. Terus, apa yang bikin SprintNet ini jadi penting di cerita ini? SprintNet ini unik karena beberapa hal. Pertama, dia pakai protokol komunikasi data yang beda, namanya X.25. Ini teknologi yang umum dipakai sebelum protokol internet yang kita kenal sekarang, TCP/IP, itu jadi dominan. Oke, X.25 ya. Terus? Kedua, SprintNet ini dianggap jaringan publik komersial pertama. Jadi banyak banget perusahaan gede kayak Apple, Boeing, terus yaitu tadi Citibank, pada pakai jaringan ini buat nyambungin kantor-kantor cabang mereka di seluruh dunia. Anggap aja kayak intranet global khusus buat korporat lah zaman itu. Menarik, menarik. Terus kalau orang biasa mau akses gimana? Perlu langganan ISP kayak sekarang gitu? Nah, ini dia uniknya. Buat nyambung ke SprintNet, Anda itu sebenarnya cuma perlu modem sama saluran telepon biasa. Nggak ada tuh biaya langganan bulanan kayak ISP zaman sekarang. Makanya, buat para hobiis komputer atau peretas awal, ini kayak gerbang gratis gitu ke jaringan gede. Walaupun mungkin tujuannya cuma buat ngobrol atau tukeran file aja. Gratis ya. Tapi jangan bayangin gampang kayak kita browsing sekarang dong. Wah, jauh banget. Kebanyakan isinya itu namanya Bulletin Board Systems atau BBS. Ini kayak forum online atau papan pengumuman digital tapi yang simple banget. Buat nyari info atau sistem tertentu, wah, Anda perlu skill teknis, sabar banget, dan seringnya sih untung-untungan. Navigasinya susah gitu ya. Susah. Nggak ada Google kan? Benar-benar dunia yang beda lah. Yang menarik di sini tuh ya, betapa terfragmentasinya dunia jaringan waktu itu. Beda banget sama internet tunggal yang kita kenal sekarang. Oke, jadi kita punya jaringan korporat global yang agak ribet dijelajah tapi gratis diakses. Terus nyambungnya ke perampokan bank gimana? Di sini muncul semacam peta harta karun digital itu kan? Betul sekali. Ada sebuah majalah online legendaris nih di kalangan peretas, namanya Frag. Majalah ini isinya artikel teknis, eksploitasi, info-info menarik lah soal dunia hacking. Nah, di edisi ke-42, terbit Maret 1993, Frag bikin gebrakan. Gebrakan apa tuh? Mereka muat daftar. Panjang banget isinya nomor akses sama alamat komputer di jaringan SprintNet. Dan yang bikin geger, daftar itu ada nggak kurang dari 3.163 alamat komputer punya Citibank. Tersebar di seluruh dunia. Singapura, Manila, Tokyo, London, New York, Milan, Paris. Wah, banyak deh. 3.000 lebih. Iya, sistemnya juga macam-macam. Ada server Unix, komputer fax, server Dash, server email internal, macam-macam pokoknya. Wow, itu kan kayak ngasih denah lengkap gedung bank ke publik dong. 3.000 lebih pintu potensial ke jaringan salah satu bank terbesar dunia dipublikasiin gitu aja. Gila sih. Tapi ini kan baru alamatnya aja ya, belum kuncinya buat masuk. Tepat. Ini penting banget nih buat digarisbawahi, daftar Frag itu ibarat buku telepon raksasa atau peta jaringan aja. Nunjukin di mana komputernya di SprintNet, tapi nggak ngasih tahu cara ngeretasnya. Nggak ada username atau password. Tapi, ya jelas, buat orang yang punya niat dan skill, ini titik awal yang berharga banget. Dan peta inilah yang akhirnya nyampe ke tangan orang yang tepat atau mungkin orang yang salah di Saint Petersburg, Rusia.
Ada cerita nih, walau sumbernya cuma dari satu postingan blog Rusia anonim, nggak pernah konfirmasi juga, tapi detailnya cocok banget sama fakta kasusnya nanti. Cerita soal dua peretas di sana. Tujuan awal mereka apa sih sebenarnya? Peran secara gratis. Ingat ya, Sprintnet itu bukan internet. Tapi mereka ngarep bisa nemu jalan tikus gitu dari jaringan internal Citibank di Sprintnet buat loncat ke internet tanpa perlu bayar biaya akses internet yang mungkin mahal di Rusia waktu itu. Jadi mereka mulai ngetok pintu-pintu digital Citibank yang ada di daftar FREC tadi. Kan tadi katanya navigasi Sprintnet susah tuh. Gimana caranya mereka nyobain ribuan nomor itu? Manual satu-satu atau udah ada alat bantu? Kemungkinan besar sih kombinasi ya. Mungkin ada skrip otomatis sederhana buat nyoba koneksi dasar, tapi pasti banyak juga eksplorasi manual yang butuh sabar luar biasa. Katanya sih, mereka ngelakuin ini lebih dari setahun loh. Setahun? Iya, nyobain satu-satu alamat dari daftar FREC, nyari celah. Kebanyakan ya kekunci rapat atau nggak responsif. Gila, dedikasi banget buat internet gratis. Sampai akhirnya, Suatu hari mereka hoki. Salah satu sistem Citibank yang biasanya minta password, tiba-tiba kebuka gitu aja pas mereka coba akses. Kemungkinan besar sih, ada karyawan Citibank yang lupa logout, sistem lama kan kadang gitu, sesinya masih aktif, bisa ditumpangin. wah kesempatan emas tuh, langsung dimanfaatin dong. Apa yang mereka temuin di dalam? Langsung dong mereka jelajah. Dan disinilah mereka nemu jackpot. Di salah satu file konfigurasi sistem, mereka nemu daftar username sama password yang disimpan dalam bentuk clear text. Teks biasa, nggak dienkripsi sama sekali. Astaga, itu mah sama aja kayak nulis PIN ATM di belakang kartunya dong. Persis. Ini nunjukin betapa rendahnya standar keamanan dasar di beberapa sistem zaman itu ya. Sesuatu yang nggak kebayang deh buat sistem bank modern. Nah, dengan satu password itu, pintu kebuka makin lebar. Mereka bisa masuk ke sistem lain, metain jaringan internal Citibank lebih jauh lagi, dan akhirnya nemu apa yang dicari salah satu peretas. Sistem di Chili yang punya koneksi langsung ke internet. Misi awal tercapai buat dia. Tapi peretas kedua, yang katanya namanya Buckshot ini, dia punya rencana lain. Nggak cukup cuma dapat internet gratis. Justru kebalikannya, akses ke jantung sistem Citibank ini yang bikin dia malah terpesona. Dia terus aja ngulik dan nemu satu komputer spesifik yang dipakai buat transfer dana elektronik antar bank. Dia pelajarin tuh perintah-perintahnya, formatnya, loginnya. Wah, potensi duit gede kan di depan mata. Tapi kok dia ragu buat ngelakuin sendiri? Kenapa tuh? Si Buckshot ini lumayan pinter juga. Dia sadar kalau sistem kayak gini pasti nyatet semua aktivitas. Tiap login, tiap perintah diketik, tiap transfer, pasti ada lognya. Dia khawatir log ini nanti dicetak atau disimpan digital bisa dilacak balik ke dia. Risikonya kegedean menurut dia. Jadi dia punya akses ke mesin uang tapi takut make. Solusinya gimana dong? Dia mutusin buat jual aja informasinya. Semua temuannya, cara koneksi, username, password yang jalan, sistem mana yang dituju, sampai perintah buat transfernya. Sekali lagi ya, kita nggak tahu pasti siapa Buckshot ini, tapi ceritanya nyambung sama apa yang terjadi selanjutnya. Dan siapa pembelinya? Disinilah Vladimir Levin masuk. Tepat. Diduga nih ya, si Buckshot ini jual semua paket informasi itu ke Vladimir Levin cuma seharga $100. Tunggu. $100 buat akses yang bisa bobol jutaan dolar dari bank global? Serius nih? Kedengerannya emang aneh banget ya. Ini nunjukin betapa mungkin rendahnya nilai info digital sensitif waktu itu, atau mungkin si Buckshot emang nggak tahu nilai sebenarnya. Kalau di pasar gelap cybercrime sekarang mah, data akses kayak gitu bisa ribuan, bahkan jutaan kali lipat harganya. Tapi ya, gitu ceritanya, $100 harga yang dibayar Levin. Siapa sih Vladimir Levin ini sebenarnya? Latar belakangnya gimana? Vladimir Levin ini ahli matematika sama programmer, umur 30 tahun dari Saint Petersburg. Dia kerja di perusahaan software namanya AO Saturn. Jago banget secara teknis. Tapi dia juga digambarin punya sisi gelap gitu. Udah biasa sama lingkungan Rusia pasca Soviet yang mungkin agak keras ya, jadi nggak terlalu takut ambil resiko atau berurusan sama orang-orang abu-abu. Yang jelas, pas musim panas 1994, Levin udah pegang semua kunci yang dia butuhin buat nyoba transfer ilegal dari Citibank. Apa langkah pertamanya dia? Langsung hajar? Enggak juga. Awalnya dia cukup hati-hati. Dia tes dulu aksesnya dari komputer kantor tempat dia kerja. Dia login ke Sprintnet, masuk ke sistem cash management Citibank, terus cuma nyoba ngetik beberapa perintah dasar aja, buat mastiin semua jalan kayak yang dibilang Buckshot. Dan ternyata lancar jaya.
Nah, setelah yakin aksesnya beneran jalan, baru dia rencanain transfer pertama. Betul. Dia kontak temannya, minta tolong pergi ke Finlandia, buka rekening bank di sana. Begitu temannya konfirmasi rekening siap, Levin balik lagi ke komputernya. Kali ini, dia ngetik perintah buat transfer duit. Jumlahnya $400.000. Dari rekening Citibank ke rekening baru di Finlandia itu, dan berhasil. $400.000 langsung lolos gitu aja. Terus gimana duitnya? Temennya di Finlandia itu langsung narik semua, $400.000 tunai. Terus kabarnya sih temennya ini langsung hilang aja gitu bawa duitnya. Nggak balik ke Levin. Wah, apes banget. Udah berhasil ngerampok bank, dikhianati temen sendiri. Reaksi Levin gimana? Kapok dong? Justru kebalikannya. Walaupun duitnya hilang, keberhasilan teknisnya itu bikin dia ngerasa, wah gampang banget ini. Dia yakin bisa ngulangin lagi. Kali ini skala lebih gede, persiapan lebih mateng biar duitnya nggak hilang lagi. Ya gitu deh, keberhasilan awal sering bikin serakah dan nekat ya. Sementara si Levin ngerasa hebat. Gimana sama Citibank? Masa transfer $400.000 nggak ketahuan sama sekali? Oh ketahuan kok. Sistem cash management internal Citibank waktu itu jalan di komputer fax. Ya, itu jenis mini komputer andalan perusahaan gede zaman 80-an awal 90-an. Sistem itu nandain transaksi si Levin mencurigakan. Cuma masalahnya, ketahuannya itu setelah duitnya berhasil ditransfer dan ditarik. Udah telat buat nyegah pencurian pertama ini. Terus langkah Citibank gimana? Mereka langsung lapor ke FBI. Nah, disinilah agen khusus, sekarang udah purnawirawan, Steve Garfinkel masuk cerita. Dia yang ditugasin jadi agen utama kasus ini. Tapi Garfinkel sendiri ngaku loh, ini tuh area baru banget buat FBI waktu itu. Baru gimana maksudnya? FBI kan udah biasa nanganin kasus keuangan. Keuangan iya, tapi kasus kejahatan siber macam begini belum. Garfinkel cerita, tahun 1994 itu FBI belum punya divisi khusus kejahatan siber atau tim forensik komputer yang terstruktur kayak sekarang. Mereka benar-benar ya istilahnya belajar sambil jalan. Fokus utama FBI, kata Garfinkel, bukan di gimana cara retasnya secara teknis, itu urusan Citibank yang punya ahli dan sistemnya, tapi lebih ke ngumpulin bukti biar pelakunya bisa dituntut di pengadilan. Jadi FBI ngandelin banget keahlian teknis dari korbannya ya, si Citibank ini. Banget. Citibank yang mantau sistem, deteksi usaha transfer aneh, terus kasih info ke FBI. Nah, sekarang Citibank sama FBI udah siaga penuh. Mereka tahu ada penyusup, dan mereka udah siap buat nunggu serangan berikutnya. Di sisi lain, Levin juga sadar dia butuh bantuan. Nggak bisa ngandelin temen yang bisa kabur bawa duit gitu aja kan? Gimana dia bangun jaringan kriminalnya? Dia butuh cara buat cuci uang skala internasional kan? Lewat kenalannya, ini unik nih ceritanya. Seorang ahli bedah saraf yang banting setir jadi distributor komputer, Levin dikenalin ke geng Tambov. Geng Tambov? Wah, namanya kayak di film mafia Rusia ya. Siapa mereka ini? Gak salah kok. Mereka emang kelompok kriminal terorganisir dari kota Tambov, Rusia. Anggotanya banyak mantan pegulat atau atlet gitu yang jadi preman. Terus berkembang jadi geng yang ditakutin. Terkenal suka meres, minta uang perlindungan, kekerasan, sering perang sama geng lain juga. Cukup bahaya lah. Terus dealnya Levin sama geng Tambov gimana? Dealnya simple aja. Geng Tambov punya jaringan sama duit buat rekrut orang-orang disebutnya mules atau kurir, terus biayain mereka terbang ke macam-macam negara. Tugas kurir ini ya buka rekening bank, nunggu transferan Levin masuk, tarik tunai secepatnya, terus balik ke Rusia bawa duitnya. Tentunya udah dipotong bagian mereka sama bagian geng. Jadi Levin fokus ngehack sama transfer, geng Tambov ngurus logistik cuci uangnya, usaha berikutnya pakai tim baru ini kemana sasarannya? Percobaan berikutnya targetnya Argentina. Geng Tambov kirim orang ke sana, buka rekening, Levin transfer. Tapi kali ini alarm di Citibank bunyi lebih cepat. Terus gimana? CD Team langsung deteksi transfer aneh itu. Lapor FBI. FBI lewat kerjasama internasional, kontak bank di Argentina, minta rekeningnya dibekuin. Pas kurir geng Tambov datang mau narik duit, rekeningnya udah diblokir. Gagal total dia, langsung kabur. Sukses buat Citibank sama FBI, gagal buat Levin. Pola responsnya makin cepet ya, makin terkoordinasi. Levin kapok nggak nih abis gagal gini? Belum, dia coba lagi. Kali ini sasarannya Israel. Polanya sama, kirim kurir, buka rekening, Levin transfer. Hasilnya sama juga. Citibank deteksi, FBI kasih tahu polisi Israel.
Bedanya kali ini, kurirnya, namanya Alexei Lyashmanov, nggak sempet kabur. Dia ketangkep polisi Israel pas lagi mau narik duit transferan Levin. Gagal lagi deh. 2 kali gagal berturut-turut. Pasti frustrasi tuh si Levin. Tapi kayaknya belum nyerah juga ya. Malah nyoba lagi dia. Kali ini strateginya agak beda dikit. Sasarannya San Francisco, Amerika Serikat. Gimana strateginya kali ini? Geng Tambov kirim pasangan suami istri, Yevgeny Korovkov, sama istrinya yang masih muda, Katarina, ke San Francisco. Si Yevgeny ini buka 5 rekening bank beda di sana. Mungkin rencananya mau mecah transfer jadi kecil-kecil ke beberapa rekening, biar gak gampang kedeteksi ya. Tapi terus, si Yevgeny ini harus balik ke Rusia karena ada urusan, ninggalin Katarina sendirian buat ngurus penarikan kalau transfernya berhasil. Wah, nekat juga ya. Ninggalin istrinya sendirian buat tugas berisiko gitu. Terus gimana? Rusian Levin transfer ke salah satu rekening itu. Kayak sebelumnya, Citibank deteksi. FBI langsung gerak. Mereka kontak bank penerima di San Francisco, namanya Sumitomo Bank. Petugas banknya disuruh FBI nunda penarikan si Katarina pas dia datang. Dibilangin aja, maaf Bu, ada masalah sistem dikit, besok balik lagi ya. Udah pasti itu jebakan. Banget. Pas Katarina balik besoknya, agen FBI San Francisco udah nungguin. Ketangkep deh dia. Pas apartemen sewaan mereka digeledah, tas-tas udah rapi dikemas siap kabur. Udah ada tiket pesawat sekali jalan juga balik ke Rusia. Penangkapan Katarina ini kayaknya jadi titik balik penting banget ya di kasus ini. Penting banget. Si Katarina ini ngerasa dikhianatin, ditinggalin suaminya si Yevgeny buat nanggung masalah gede sendirian di negara orang. Marah banget dia. Akhirnya dia mau kerja sama FBI. Kerjasamanya gimana? FBI fasilitasi telepon antara Katarina yang diawasin FBI di New York sama Yevgeny di Rusia. Di telepon itu, Katarina marah-marah habis ke Yevgeny, nuntut dia balik ke AS buat bantuin. Terus agen FBI juga ngomong ke Yevgeny, ngiyakinin dia kalau kerjasama itu pilihan terbaik buat dia sama istrinya. Yevgeny setuju. Iya, setuju, dia. Nah, disinilah FBI dapat harta karun mereka. Mereka ngatur panggilan telepon 3 arah yang cerdik banget. Yevgeny nelpon Vladimir Levin dari Rusia ke Rusia, tapi teleponnya diam-diam dilewatin New York biar FBI bisa dengerin dan ngerekam. Si Levin nggak curiga sama sekali ada FBI nguping, ngomong lepas aja sama Yevgeny. Dan di situ dia ngakuin semua rencana jahat mereka. Pengakuan langsung dari dalangnya. Wah, itu bukti kuat banget. Kuat banget. FBI sekarang punya bukti tak terbantahkan. Nama pelakunya jelas, Vladimir Levin, lokasinya juga tahu, Rusia. Tapi muncul masalah hukum yang gede. Waktu itu nggak ada perjanjian ekstradisi antara AS sama Rusia. FBI nggak bisa gitu aja minta polisi Rusia nangkep Levin terus kirim ke AS. Punya bukti kuat, tapi tangan kayak keiket gitu. Krusial banget momen ini, bukti ada tapi pelaku di luar jangkauan. Terus gimana? Kelanjutannya. Cerita Yevgeny yang akhirnya balik ke AS itu juga katanya dramatis ya? Dramatis banget, ada lucunya juga sih. Yevgeny mutusin terbang ke New York, nyerahin diri, mau bantu istrinya. FBI udah siap nungguin di Bandara JFK buat nangkep dia secara formal. Mereka kaget banget pas lihat Yevgeny nggak datang sendirian. Dia bawa anak perempuan mereka, umur 6 tahun. Bawa anak kecil ke situasi penangkapan, reaksi FBI gimana tuh? Bener-bener nggak siap mereka. Makin kacau lagi pas petugas imigrasi awalnya nolak Yevgeny masuk karena dia nggak punya visa AS. Hampir aja Yevgeny sama anaknya dideportasi balik ke Rusia. Terus gimana cerita yang bisa masuk? Nick Budol luar biasa. Agen Garfinkel itu kebetulan kenal nama petugas imigrasi yang jaga waktu itu, ternyata teman kemah pas kecil. Setelah ngobrol bentar, nostalgia dikit, jelasin situasinya, petugas imigrasi itu akhirnya pakai kebijaksanaannya, ngizinin Yevgeny sama anaknya masuk AS. Tapi masalahnya belum selesai. Apalagi masalahnya? Kan kedua orang tuanya, Yevgeny sama Katarina, sekarang ditahan federal. Terus anaknya siapa yang ngurus? Akhirnya, ya agen Garfinkel itu yang terpaksa jadi pengasuh sementara. Dia sampai cerita sambil setengah bercanda, anak itu muntah di kursi belakang mobil Buick coklat saya. Jelas tugas di luar kerjaan agen FBI kan? Luar biasa, jadi agen FBI ini jadi kayak pekerja sosial dadakan gitu ya? Kurang lebih gitu. Akhirnya Katarina dibebasin pakai jaminan. Garfinkel pakai dana operasional FBI buat informan, bantu nyariin apartemen buat Katarina sama anaknya. Dia bahkan sampai bantu daftarin anaknya ke SD setempat, ngurusin surat vaksin segala macam.
Garfinkel sendiri bilang, saya harusnya dapat penghargaan pekerja sosial terbaik hari itu. Ini nunjukin sisi manusiawi yang nggak terduga ya dari operasi penegakan hukum internasional. Sementara drama keluarga Korofkov ini jalan, si Levin berhenti nggak nyoba ngerampok Citibank. Enggak, masih nekat dia. Target berikutnya Rotterdam, Belanda. Dia coba transfer $1,5 juta. Tapi ya, polanya udah kebaca banget sekarang. Citibank dideteksi, lapor FBI, FBI kontak polisi Belanda. Tepat sekali, FBI sama Interpol langsung kasih tahu bank tujuan sama polisi Belanda. Ada pria namanya Anatoly Lysenko, ditangkap pas mau narik duit itu. Agen Garfinkel sampai terbang ke Belanda buat interogasi dia. Tapi si Lysenko awalnya ngelak terus. Tapi akhirnya ngaku juga. Iya, setelah dia diekstradisi ke AS. Dia ngaku nama aslinya Vladimir Voronin, terus dia beberin semua perannya di jaringan Levin. Wah, udah banyak nih kaki tangan Levin yang ketangkep. Levin sendiri gimana? Masih bebas di Rusia? Masih di Rusia dan masih terus nyoba transfer. Selama kira-kira 6 bulan setelah penangkapan di Belanda itu, Levin ngelakuin puluhan kali percobaan transfer lagi. Total nilainya kalau dihitung-hitung sampai $10 juta. Tapi nggak ada satupun yang berhasil. Semua digagalin sama sistem Citibank yang makin canggih dan kerja sama-sama FBI. Dari semua usahanya itu, ya cuma $400.000 di awal aja yang benar-benar kecolongan. FBI tahu siapa dia, di mana dia, punya rekaman pengakuannya, tapi nggak bisa nangkep gara-gara masalah ekstradisi. Kayak buntu gitu ya. Kelihatannya gitu. Sampai muncul lagi perkembangan tak terduga. Ternyata, tanpa FBI tahu awalnya, polisi Rusia di Saint Petersburg itu juga lagi nyelidikin geng Tambov, gara-gara kasus kriminal mereka yang lain. Nah, penyelidikan polisi Rusia ini juga ngarah ke Vladimir Levin. Jadi Levin dipantau 2 lembaga hukum dari 2 negara beda barengan gitu. Bener. Dan yang lebih kaget lagi, ternyata polisi Rusia juga secara independen berhasil nyadap dan ngerekam telepon antara Yevgeny sama Levin yang diatur FBI itu. Mereka dengar pengakuan yang sama persis. Wah, ini udah kayak plot film mata-mata aja. Terus gimana kelanjutannya? Nah, setelah sadar targetnya sama, akhirnya mereka kerjasama. Polisi Rusia setuju buat ngasih tahu FBI kalau Levin ada rencana pergi ke luar negeri, ke tempat di mana dia bisa ditangkap sama otoritas negara lain yang punya perjanjian ekstradisi sama AS. Dan kesempatan itu akhirnya datang juga. Kapan dan di mana Levin akhirnya ketangkep? Levin akhirnya ditangkap sama polisi Inggris pas lagi transit di Bandara Stansted, London. Dia lagi dalam perjalanan, kemungkinan sih mau ke Belanda atau negara Eropa lain. Setelah berbulan-bulan kucing-kucingan, akhirnya jaringnya nutup juga buat Vladimir Levin. Kerjasama internasional ya, bahkan sama negara yang hubungannya kadang rumit kayak Rusia waktu itu, jadi kunci penangkapannya. Udah ketangkap di London pun katanya Levin masih ngelak terus ya? Betul. Selama ditahan di Inggris nungguin proses ekstradisi yang lama itu, dia tetap kekeh nggak salah, nggak tahu apa-apa soal retas Citibank. Pengacaranya bilang bukti rekaman telepon nggak cukup kuat lah, nggak sah lah. FBI sempat agak khawatir juga, ini beneran nggak sih dalangnya? Terus gimana FBI mastiin mereka punya bukti yang nggak bisa dibantah? Mereka butuh bukti fisik atau digital langsung dari komputernya Levin. Agent Garfinkel, barang ahli forensik komputer FBI, terbang lagi ke Saint Petersburg dengan izin polisi Rusia yang sebelumnya sudah nyita komputer dari kantor AO Saturn, tempat Levin kerja sebagai bagian investigasi geng Tambov. Tim FBI mulai periksa mesin-mesin itu. Dan ketemu bukti pamungkasnya? Ketemu. Setelah diperiksa forensik teliti, mereka nemuin jejak digital yang nggak bisa disangka lagi. Entah itu log, sisa file, atau jejak digital lain yang nunjukin secara pasti kalau komputer itulah yang dipakai buat connect ke Sprintnet, login ke sistem Citibank, dan nyoga transfer ilegal. Smoking gun-nya ketemu. Wah, pasti lega banget ya rasanya. Lega banget. Garfinkel sampai cerita ada perayaan kecil tapi seru gitu setelah nemu bukti penting itu. Mereka minum vodka sama makan acar bareng polisi Rusia di markas mereka. Saking serunya, Garfinkel bercanda. Nggak ada orang di kantor polisi itu yang jawab telepon besok paginya. Dengan bukti baru yang kuat ini, ekstradisinya lancar dong. Prosesnya tepat makan waktu sih. Levin ditahan di Inggris total 30 bulan, 2,5 tahun, sambil ngelawan ekstradisi. Tapi akhirnya, pengadilan Inggris mutusin buat ekstradisi dia ke Amerika Serikat buat diadili. Gimana akhir kasus Levin di pengadilan AS? Iya, dihadapkan sama bukti forensik yang kuat, sama rekaman pengakuannya sendiri, Levin akhirnya nggak punya pilihan lain. Dia ngaku bersalah atas semua tuduhan, konspirasi kejahatan komputer, sama transfer uang ilegal.
Dia ngaku udah nyoba sekitar 40 kali transfer, total 10 juta dolar. Walau cuma 400 ribu dolar di awal yang beneran berhasil dicuri. Hukumannya apa? Terus gimana nasib duit 400 ribu dolar yang hilang itu? Duit 400 ribu dolar itu nggak pernah ketemu atau balik lagi. Ada rumor sih, katanya dipakai geng Tambov buat beli senjata. Tapi ya nggak pernah bisa dikonfirmasi. Hukumannya, Levin divonis 3 tahun penjara. Tapi karena pengadilan ngitung waktu dia udah ditahan di Inggris, 30 bulan, dia akhirnya cuma jalanin kurang dari setahun tambahan di penjara federal AS. Dia juga disuruh bayar ganti rugi 240 ribu dolar ke Citibank. Setelah bebas dari penjara AS, nasib Vladimir Levin gimana? Balik ke Rusia? Nah, nasibnya setelah bebas ini jadi kayak misteri gitu. Agen Garfinkel dengar macam-macam rumor. Ada yang bilang dia pindah ke Eropa Timur, mungkin Praha. Ada juga rumor yang lebih serem. Katanya dia mungkin dibunuh gara-gara utang atau masalah sama geng Tambov atau pihak lain. Tapi ya itu tadi, nggak ada satupun rumor ini yang pernah dikonfirmasi resmi. Narator sumber kita juga udah nyoba ngelacak, tapi nggak berhasil. Dia kayak hilang aja gitu dari publik setelah sempat bikin geger dunia perbankan. Nggak jelas juntrungannya ya, tapi warisannya tetap ada kan? Oh jelas banget. Walaupun duit yang berhasil dia curi itu relatif kecil ya kalau dibandingin sama perampokan bank fisik gede atau kejahatan cyber zaman sekarang, Vladimir Levin itu tercatat di sejarah sebagai peretas paling terkenal di masanya. Kenapa? Karena dia perampok bank online pertama yang kasusnya kebongkar luas ke publik. Dia ngebuktiin kalau kejahatan finansial gede itu bisa dilakuin dari jarak ribuan kilometer, cuma modal komputer, modem sama skill teknis. Nggak perlu senjata, nggak perlu kekerasan fisik. Signifikansinya tuh bukan di berapa banyak yang dicuri, tapi di gimana cara dia ngelakuinnya. Ini kayak proof of concept yang bikin kaget banyak orang waktu itu. Dan kasus ini juga jadi tamparan keras buat institusi kayak FBI sama bank, maksa mereka buat berubah. Tepat sekali. Kasus Levin ini jadi katalis penting banget. Sekitar 1,5 tahun setelah kasus ini heboh, FBI akhirnya resmi ngebentuk unit khusus kejahatan komputer pertama mereka di beberapa kota besar kayak San Francisco, Washington DC, sama New York. Agen Garfinkel sendiri jadi salah satu anggota awal unit kejahatan komputer FBI di New York itu. Perbankan juga mulai invest gede-gedean buat keamanan siber. Jadi kasus ini benar-benar nandain era baru gitu ya? Iya, kayak kata agen Garfinkel di wawancaranya. Sekarang, hampir semua kejahatan, dari penipuan sampai pembunuhan, itu melibatkan aspek forensik digital. Sering banget bukti kunci ditemuin di HP, komputer, atau data digital lain. Refleksi ini nunjukin betapa gedenya transformasi digital 30 tahun terakhir sejak kasus Levin. Cara kita hidup, sosialisasi, belajar, kerja, sampai cara kejahatan dilakuin dan cara hukum mengungkapnya, semuanya udah berubah total. Kasus Levin ini salah satu lonceng peringatan paling awal kalau keamanan di dunia maya itu bakal jadi pilar penting buat stabilitas ekonomi dan sosial ke depan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Singkatnya nih ya, kisah Vladimir Levin ini nunjukin ke kita soal rentannya jaringan di awal-awal internet, keberanian atau mungkin nekatnya ya seorang peretas yang mansaatin itu, susahnya ngejar penjahat lintas negara di dunia maya, adaptasi cepat yang harus dilakuin penegak hukum kayak FBI, dan gimana satu kasus bisa jadi contoh dan ngubah peta keamanan global. Pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari kasus ini tuh ya, gimana dia jadi semacam titik balik, watershed moment gitu. Kasus Levin maksa bank sama penegak hukum di seluruh dunia buat bangun dan mulai serius ngadepin ancaman siber. Ini micu lahirnya ilmu forensik digital modern sama pengembangan strategi dan teknologi keamanan siber yang terus berkembang sampai sekarang. Kasus ini bukti nyata kalau di era digital, kehadiran fisik itu udah bukan syarat mutlak buat ngelakuin kejahatan finansial gede. Batas geografi jadi kabur di dunia maya. Nah, sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kita udah lihat kan betapa primitifnya teknologi yang dipakai Levin dan juga pihak berwenang waktu itu, jaringan Sprintnet, kurangnya enkripsi, FBI yang belum punya tim cyber. Menurut Anda nih, ngelakuin kejahatan kayak Levin ini jadi lebih gampang atau lebih susah zaman sekarang? Di satu sisi, pertahanan cyber bank sama kemampuan forensik penegak hukum jelas jauh lebih canggih. Tapi di sisi lain, alat sama teknik kertas juga makin canggih dan ketergantungan kita sama sistem digital jauh lebih gede, jadi potensi targetnya makin banyak. Jadi, mana yang menurut Anda lebih berpengaruh sekarang?
Majunya pertahanan atau majunya serangan? Sesuatu buat dipikirin ya.